Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah dalam kondisi yang baik dan sehat ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kita dimulai dengan doa. Karena lewat doa, insya Allah pembelajaran kita akan lebih bermakna dan bermanfaat. Silakan doanya dipimpin oleh Rafli sebagai ketua kelas di IPS 4. Ya, saya cek dulu presensinya yang hadir dan tidak hadir siapa saja. Ini kelompok B ya? Nah, 12 IPS 4 kelompok B. Kafka hadir? Hadir. Novia hadir? Lalu ada Putri? Rafli? Hadir. Renita? Ririn? Oh, Ririn izin. Izin kenapa, Neng? Oh, keluarganya ada yang berduka. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan ya. Kita doakan semuanya. Ririn izin, kemudian Rofi hadir. Rofi minggu lalu masuk nggak? Nggak. Kehadirannya mohon diperhatikan ya Rofi. Sherly hadir. Setia, namanya bagus Setia. Siska, oke. Siti, ya Siti hadir. Sulis hadir. Tri, oke. Tri disimpan dulu HP-nya Tri. Viko, Vira, oke. Kemudian terakhir Yunike. Oke, berarti dari total 16 siswa ada satu orang yang tidak hadir yaitu Ririn. Oh, Hilal ya Allah, mohon maaf. Hilal ya? Belum kebaca Hilal. Maaf ya Hilal ya. Oke, Hilal hadir ya. Artinya ada ya tetap satu orang dari 18, berarti ada 17 orang yang masuk, tidak hadir satu orang karena izin. Ya, baik. Semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke. Kalau semangat kita bakar lagi semangatnya. Seperti biasa yel-yelnya sosiologi aktif dan menyenangkan. Oke, hitungan 3, 2, 3. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Sekali lagi, sosiologi aktif dan menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya, thank you untuk semangatnya yang luar biasa di pertemuan hari ini. Di mana hari ini kita akan membahas apa? Ya, ini berhubungan dengan materi di bab kedua. Saya ingin tanya dulu nih sebelum jauh melangkah ke materi. Minggu lalu kita sudah membahas apa? Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang perubahan sosial. Nah, sekarang pembahasannya tentang globalisasi. Ini masih ada kaitannya erat dengan perubahan sosial yang sudah dibahas di minggu sebelumnya. Baik, konsep dasar globalisasi. Karakteristik dan juga faktor penyebab globalisasi. Ada 3 submateri yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Ini KD-nya ada 3.2 dan 4.2. Kemudian IPK-nya ada 5 IPK di sini. Yang pertama menjelaskan konsep dasar globalisasi, mengklasifikasikan karakteristik globalisasi yang muncul pada kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Lalu juga ada menganalisis faktor penyebab terjadinya globalisasi. Lalu ada mendiskusikan kehidupan sosial di lingkungan sekitar dengan mengaitkannya pada karakteristik globalisasi. Dan yang terakhir, nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang analisis faktor penyebab globalisasi. Nah, baik. Tujuannya ini sesuai dengan IPK yang tadi diharapkan. Kalian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar globalisasi, mengklasifikasikan karakteristik globalisasi, menganalisis faktor penyebab apa sih yang terjadi yang kemudian memunculkan globalisasi. Yang keempat, adanya mendiskusikan kehidupan sosial
di lingkungan sekitar dengan mengaitkannya pada karakteristik globalisasi. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi yang dibahas oleh kelompok tentang analisis faktor penyebab globalisasi. Jadi nanti akan ada pembagian kelompok di mana kelompoknya nanti akan berdiskusi tentang masalahnya masing-masing. Gitu. Seperti biasa ya. Paham sampai sini? Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada di sini pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian hubungannya dengan video yang akan saya tayangkan. Ini saya yakin sih punya sosmed nggak? Anak muda sekarang, anak milenial nggak mungkin kayaknya nggak punya sosmed. Punya berapa banyak akun nih? Banyak. Lebih dari? Wah, jangan-jangan punya fake akun ya? Oh enggak. Oke. Media sosial banyak dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, kemudian dulu ada Pet ya. Sebelum Facebook muncul ada Friendster, mungkin tidak dialami oleh kalian atau ngalamin? Enggak. Zaman-zaman saya masih SMA, masih lucu-lucunya waktu itu. Jadi waktu itu sebelum Facebook masuk di 2008-2009 itu ramai pakai Friendster. Dimana HP-nya juga masih jadul banget dulu. Nokia, Express Musik gitu waktu zaman dulu. Sekarang media sosialnya udah banyak berkembang. Dulu akses internetnya juga masih sangat sulit, di bawah 3G malah. Jadi kecepatannya sangat rendah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, sosmed apa yang digunakan sama kalian berarti? Instagram, jelas dipakai. Apalagi ada fitur Reels. Ya, seneng kan? Ada yang pakai TikTok? Ada. Siapa di sini yang suka pakai TikTok? Sulis, oke Sulis. Nanti bisa dicontohin lah TikTok yang lagi trending sekarang. Kemudian yang ketiga apa lagi? Facebook, terus Twitter. Oke. Itulah media sosial ya yang dipakai kalian ternyata cukup beragam juga. Lalu kapan sih terakhir ngakses sosial media? 10 menit yang lalu. Kira-kira yang lagi trending sekarang apa nih? Anak cowok, anak perempuan apa tuh? Oh, bola, Kafka. Habis apa tuh? Lihat apa di media sosial? Indonesia lawan Australia. Oh, lihat reviewnya. Lihat reviewnya di media sosial. Sama di TV. Oke. Ya sedikit menyedihkan tapi itu adalah perjuangan sih. Permainannya udah sangat bagus ya. Di media sosial saya lihat reviewnya. Ada lagi yang nonton apa nih? Yang tren sekarang di media sosial? Apa? Rafli? Oh, Mobile Legend. Oh, ternyata ada pemain ini ya. E-sport di sini yang senang. Biasanya memang ada seperti sistem di mana kalau kita follow akun-akun tertentu yang muncul di explore pasti itu terus. Jadi beritanya juga pasti akan berkaitan dengan apa yang kita sukai. Ada lagi berita lain? Nah, ini yang lagi rame sekarang nih. Di mana itu kasusnya, Raf? Nah, itu yang sedang mengkhawatirkan di mana kita sebenarnya udah harusnya bersyukur ya dapat sekolah lagi tatap muka, tapi beberapa oknum pelajar ada yang melakukan tawuran. Dan itu sedang diusut sekarang oleh kepolisian di Subang dan Purwakarta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya ya. Jangan sampai kalian ikut-ikutan dan gabung ke hal-hal yang banyak negatif dan menyimpangnya. Itu beritanya bagus-bagus. Ternyata banyak yang kalian lihat di media sosial. Dan coba kita perhatikan ya, ada video yang ingin saya tayangkan di sini. Berhubungan dengan teknologi dari masa ke masa. Tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan, semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan?
Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangun ini sama jam waker. Kalau mau orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi sejalan kaki kalau jauh baru delman, sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benar-benar itu? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau menjadi tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi yang besar kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penerbangan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap menit, dan seperti biasa terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Ya, oke. Setelah menonton tayangan video tersebut, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian, yang kalian tangkap, yang kalian pahami tentang fenomena yang terjadi pada tayangan video itu? Acungkan tangan yang ingin berpendapat. Boleh, Kafka, silakan berdiri. Dari video tersebut itu menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital yang begitu sangat pesat, yang darinya zaman dulu itu udah nggak ada teknologi, Ya. tapi sekarang ada dan makin canggih. Contohnya apa tadi? Contohnya tadi adalah itu kendaraan. Kendaraan. Ada di situ. Yang dulunya harus jalan kaki dan naik delman, sekarang bisa menggunakan handphone untuk bisa jemput kita, antar kita gitu. Munculnya Grab dan Gojek itu. Boleh tepuk tangan buat Kafka. Oke, Kafka dapat stiker dari saya. Ini stiker sosiologi, silakan dikumpulkan dan ditempelkan di bukunya sendiri. Satu lagi deh, boleh. Sulis ya? Oke, Sulis. Teknologi sangat memudahkan semua akses dalam kehidupan, apalagi di masa pandemi ini. Oke, perubahan teknologi memudahkan aspek kehidupan, apalagi pada Apalagi di masa pandemi. contohnya di masa pandemi yang paling dirasakan. Kayak memesan makanan. Nah, itu tidak perlu Berinteraksi langsung. Oke, bagus sekali, Sulis. Luar biasa. Memang kelas sosiologi di 12 IPS 4 sangat aktif sekali ya dan kritis. Jadi bagus pendapat-pendapatnya. Oh iya, Sulis sampai lupa ini. Ini stikernya dikumpulkan ya, Sulis. Nah, dari tayangan tersebut sebetulnya kita mendapatkan gambaran bahwa perkembangan teknologi sudah berjalan begitu cepat ya, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Itu bayangin, itu banyak sekali data dan fakta yang disampaikan di video, sampai kita kadang
itu memang benar-benar terjadi dan dirasakan bahwa globalisasi atau perubahan di bidang teknologi betul-betul terjadi dari masa ke masa. Dari yang jadul sampai dengan sekarang yang canggih, yang kemudian mempermudah segala urusan kita dalam hidup. Ya kan? Yang mana ada dulu sebelum pandemi yang kita rasakan paling dirasakan untuk pembelajaran aja. Ketika pandemi kita lebih mengenal bagaimana LMS digunakan, Google Classroom, itu kan pemanfaatan dari teknologi lewat internet dan smartphone. Itu luar biasa sekali. Sampai dengan kendaraan, kemudian akses internet, kemudian tadi smartphone-nya, sampai dengan data-data bisa lebih mudah diakses. Karena teknologinya udah sangat maju dan pesat sekarang. Saya punya satu tayangan lagi, video ini bisa mengaitkannya dengan globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Meji semua, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Faiz dalam Mejis Belajar, media pembelajaran Sobat Mejis. Ya, kali ini pembahasan kita mengenai konsep dasar globalisasi. Dan saat ini semua hal bisa dilakukan dengan serba mudah. Dari mulai komunikasi, ketika kalian ingin menghubungi teman ataupun saudara kalian yang berada jauh di sana, itu sangat mudah sekali menggunakan fitur telepon maupun video call ataupun dengan chat. Pada saat itu juga saudara atau teman kalian akan dapat memberikan informasi dan berinteraksi dengan kalian. Terasi, setiap orang sekarang sangat mudah sekali ketika ingin mendatangi suatu tempat tertentu atau berpindah dari satu negara ke negara lain. Karena ya sih, kalau hal itu adalah bagian dari globalisasi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh atau mendunia. Nah, secara umum globalisasi adalah suatu kondisi yang tercipta di mana antar negara atau wilayah saling terintegrasi menjadi satu kesatuan tanpa batas wilayah, ruang, dan waktu pada berbagai aspek kehidupan. Atau dengan kata lain, hal ini identik dengan istilah global village. Nah, kenapa? Pertanyaannya kembali, kenapa batas wilayah menjadi memudar akibat perkembangan teknologi dan informasi? Tidak informasi itu. Lalu mengapa memudar? Nah, karena pertama, siapapun bisa dengan mudah berpergian ke negara yang diinginkan melalui alat transportasi modern yang tadi sudah kita bahas. Kemudian, yang kedua, komunikasi lintas negara juga sangat mudah diakses melalui internet. Jadi, apa itu globalisasi? Ya, pertanyaannya. Jadi, apa itu globalisasi? Menurut versi kalian? Silakan kasih pendapatnya tentang pengertian globalisasi versi kalian nih setelah nonton tayangan video barusan. Kemudian bisa dihubungkan juga dengan video yang sebelumnya. Ada? Satu orang dulu, coba. Kafka mau? Boleh, Kafka kasih pendapatnya boleh. Pengertian dari globalisasi yang kalian pahami tuh, yang kamu pahami apa tuh? Globalisasi menurut saya yang dari tersebut Ya, itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan oke. kita sehari-hari. Dan hubungannya dengan video yang sebelumnya Iya. tentang perkembangan teknologi itu juga berkaitan, Pak. Berkaitannya karena dengan berkembang pesatnya
Oke, berarti dari teknologi ini bisa mewujudkan terjadinya globalisasi. Berarti salah satu faktor pendorongnya terjadinya globalisasi. Boleh tepuk tangan buat Kafka lagi. Ini Kafka lama-lama dapat stikernya paling banyak ini jadinya. Ayo yang lain. Boleh. Satu lagi boleh. Apa tuh globalisasi tuh? Sulis. Pengaruh globalisasi pengaruh globalisasi terutama dalam bidang teknologi yaitu Itu apa tuh? perubahan yang sangat besar yang memungkinkan negara-negara lain mendapat info yang lebih mudah dan cepat terhadap pengetahuan asing. Contohnya Pak. Boleh. Contohnya berita-berita atau info COVID-19 yang sekarang ini sedang Ramai. yang ramai yang terjadi di luar negeri itu kita bisa tahu yang apa Masalah itu terjadi masalah juga yang di sedang negara lain gitu ya. di luar Oke. negeri. Oke. Sulis lagi, tepuk tangan lagi buat Sulis. Terima kasih Sulis untuk pendapatnya yang bagus. Ini membicarakan tentang pandemi COVID-19 yang masih belum usai sampai dengan sekarang ya, dimana kita akhirnya tahu apa yang terjadi di negara yang lain, termasuk apa yang terjadi di negara kita juga bisa diakses dan diketahui oleh orang lain di negara yang lain. Gitu. Ada yang dari negara lain di sini? Nggak ada. Oh, orang Indonesia semua ya? Iya. Oke. Ya, di sini. Nah, tadi tentang apa itu globalisasi sudah dibahas dan dijelaskan. Nantinya akan dihubungkan dengan LKPD yang akan saya berikan. Nah, di sini saya ingin membagi kelompok kalian. Saya sudah membaginya ke dalam 4 kelompok dari total 17 siswa. Ini ada 4 kelompok, di mana kelompok 1 itu ada Yunike, Setia, Siti, dan Novia. Dibuat sebaris-sebaris saja ya, supaya lebih mudah untuk koordinasinya. Kemudian ini kelompok 2, Rafli kelompok 2, dan Vira, Ririn, dan juga Viko. Kemudian kelompok 3 ada Sulis, Renita, Sherly, dan Tri. Kemudian kelompok 4-nya ada Kafka, Siska, Putri, dan Rofi. Silakan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Boleh digeserkan kursi dan mejanya agar bisa berdiskusi. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Seperti itu. Boleh disatukan? Boleh. 2 meja disatukan boleh? Atau 4 meja, mau 4 meja? Kebanyakan nggak? Ya. Rafli, kelompok 3 ya. Ini LKPD dan bahan ajarnya, silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Lalu di sini ada Sherly ya. Dan siapa ketuanya? Sulis. Kelompok berapa Sulis? Kelompok 3? Kelompok 2. Sorry. Ini kelompok 2, kemudian kelompoknya Kafka. Kelompok 4. Jangan ngelamun dong. Ini ada kelompok 4, silakan diskusi dan baca terlebih dahulu. Kemudian di sini terakhir kelompok 1 ya? Yunike dan kawan-kawan, silakan dibaca dan dikerjakan. Sudah ini install aplikasi scan barcode-nya? Udah, silakan perwakilan kelompoknya untuk ke depan. Di situ kan ada 2 petunjuk tugas kerja. Jadi untuk tugas kerja kedua harus ke depan dulu untuk scan barcode agar pembagiannya jelas.
Iya, ke sini, ke sini. Empat orang, berarti satu orang per kelompok. Perwakilannya ke depan. Ini siapa yang mewakili? Oke, ini. Boleh, kamu mau pilih yang mana, silahkan. Rafli dulu. Yang mana, Raf? Yang atas ya, nomor 3 ya? Iya. Mau nomor berapa? Boleh diskusi dengan kelompoknya. Nah, ini. Yang atas ya. Cepat banget ya. Oh, nomor 4 itu. Nomor 4, kelompoknya kebagian materi nomor 4. Meningkatnya masalah bersama. Oke, silakan duduk lagi. Sulis, ditutup dulu. Nanti langsung ke scan soalnya. Yang mana itu? Itu sama. Dua. Ketergantungan dalam bidang ekonomi. Materinya ya. Boleh. Iya, dibuka. Di Chrome. Nah, itu. Tadi scan yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3, interaksi kultural yang meningkat. Kebagiannya nomor 3, interaksi kultural yang meningkat. Satu lagi. Tadi yang belum, berarti nomor berapa? Sisanya 1, Neng. Yang atas tutup dulu. Nanti ke scan semua. Buka browser. Nah, gitu. Oke, pas nomor 1 ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak? Paham tugasnya? Oke. Saya berikan waktu 15 menit ya untuk diskusi dengan kelompoknya dan menjawab pertanyaan yang ada di tugas LKPD. Ya? Iya. Jadi ini yang petunjuk kerja tugas 2, kalian dapatnya yang mana? Yang nomor 4. Berarti nanti ini gambarnya yang ini. Ya, paham ya? Kalau kebagiannya nomor 3, gambarnya nomor 3 juga yang ininya nih. Nah, ya. Gitu. Ngerti nggak? Kelompok ini yang mana? Oh iya. Nah, dilanjutkan. Sama kan dengan poster yang tadi di sini? Yang di-share ini? Ini nomor berapa? 3 kan? Nah, iya benar, betul. Ini berhubungan. Jadi scan barcode di sini akan berujung kepada poster. Nah, si poster tersebut berhubungan dengan gambar yang ada di LKPD gitu. Itu ada hubungannya itu. Jadi bisa ngebantu menganalisis pertanyaannya. Ya, ini kan nomor 1, Neng. Coba lihat di LKPD-nya. Nah, buka yang kedua. Nah, ini ada yang ke 1 nih. Nah, ini nih. Nanti ada hubungannya antara ini dengan ini, gambar. Gitu. Ya, Sulis. Iya, betul. Ini kayaknya ini nomor 2 ini. Nomor 2 ini. Nomor 3 udah ada yang ini. Udah berhubungan. Bener. Jadi yang ini kamu. Oke gitu. Ngerti nggak, Sherly? Iya. Semangat dong. Ini kan udah ada ketua kelompoknya, kan ada Tri di sini. Itu. Dibantu untuk diskusinya, silakan Tri.
Nah, maksudnya ini ya yang tadi dijelaskan ya. Ini posternya. Nah, masing-masing poster berhubungan dengan gambar yang ada di LKPD. Poster 1 hubungannya gambar 1 sampai dengan poster 4. Gitu. Oke, lanjutkan. Ini Unike, kemudian Siti. Gimana kelompoknya? Udah? Belum?
Di ini apa ini? Analisis gambar kan. Ditulis di sana jawabannya. Iya. Iya. Ini kan ada 3 pertanyaan ya. Ini udah kejawab yang ininya. Iya kan di sini kan ada lagi. Ada lagi ini tuh. Tuh. Ada 3 pertanyaan di tugas 2 itu ada 3 pertanyaan. Jadi itu bisa dijawab 3-3-nya. Ya. Iya, coba dibuka di LKPD-nya. Di belakangnya ada lagi halaman keduanya. Terus ini, nah sama ini. Oke. Ini kan analisis gambar. Gambar ini kan kalian kebagian yang mana? Yang ini kan. Nah, ini dianalisis gambarnya. Contoh nyata karakteristik globalisasi ini. Ini gambar tuh menunjukkan apa sih gitu yang terjadi. Kemudian nanti di poin ke ininya. Nah, faktor penyebab terjadinya globalisasi yang tadi itu apa? Supaya menghadapi globalisasi yang terjadi di masyarakat, upaya kitanya apa? Biar bisa mencegah dampaknya yang negatif gitu dari globalisasi sesuai gambar ini gitu. Renita bagian apanya? Oh, sama Shirley. Globalisasi bisa ngambil dari sini. Iya, jadi si gambar yang tadi itu faktor penyebabnya terjadinya itu karena apa? Gitu. Materinya bisa ngambil dari sini, salah satu atau apa yang mana yang menyebabkan terjadinya globalisasi yang ini. Materi kalian yang mana? Nah, ini nih. Ini tuh saling nyambung nantinya. Ngerti nggak? Di sini kita cari tahu faktor penyebabnya apa nih, kenapa bisa terjadi, terus upayanya gimana. Gitu. Bisa ngambil materinya dari sini. Jadi saling berhubungan ya Kafka gambar itu. Dari mulai apa pertama gambarnya apa dijelasin. Yang kedua kan faktor penyebabnya apa bisa terjadi globalisasi. Materinya itu bisa dikaitkan dengan faktor penyebab globalisasi yang ada di bahan ajar. Gitu. Kira-kira faktor yang mana nih yang menyebabkan terjadinya globalisasi yang gambar kalian yang mana? Nah, yang nomor 3 gitu.
Dipercepat waktunya, tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ya. Kenapa upaya? Upaya menghadapi globalisasi. Iya. Jadi di situ itu kan kamu hubungannya dengan masalah bersama.
kelompok kalian kan masalah bersama, meningkatnya masalah bersama. Artinya kalau ada satu masalah di negara, biasanya menjadi masalah juga di negara lain kan. Ngerti nggak? Contohnya kayak bencana alam. Di Indonesia itu kan dibantu kan, kalau ada bencana alam di Indonesia dibantu kan sama negara lain. Nah, ini upaya untuk menghadapi yang hubungannya sama ini gimana, apakah harus lebih meningkatkan kepekaan antar negara, kerjasama atau gimana? Upayanya apa kira-kira untuk udah kelompok? Wah cepet ya. Ya, karena waktunya sudah selesai, silakan perwakilan kelompok sambil juga menunggu yang lainnya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Mau kelompok siapa dulu yang sudah selesai? Kafka dulu boleh? Kafka dari? Oke, boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin memberikan jawaban dari hasil analisis saya terhadap gambar yang ada di nomor 3. Gambar tersebut menunjukkan karakteristik dari interaksi kultural yang meningkat. Gambar di sini itu ada seorang keluarga atau anak-anak yang sedang menonton film dari luar negeri. Itu artinya mereka semua sedang menikmati budaya yang dari luar dan menontonnya gitu, menikmati budaya luar. Terus karena kebudayaan tersebut sekarang sangat mudah untuk diakses melalui aplikasi atau media yang ada sekarang. Faktor penyebab terjadinya karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan canggih, dan juga budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, yang mengakibatkan anak-anak tersebut lebih memilih menonton film luar ketimbang film yang ada di Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi tersebut yang nomor 3 itu, caranya kita sebagai orang tua atau kakak adik, kakak harus ngasih tahu kepada adik kita agar memilih acara atau film-film yang baik untuk anak-anak. Karena kan video luar negeri sendiri kan ada adegan-adegan yang kurang pantas. Ya. Iya. Ya, itu aja dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Kafka. Ya. Ada satu tanggapan boleh? Dari kelompok mana yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok Kafka membahas tentang interaksi kultural yang meningkat, yaitu karakteristik globalisasi yang ketiga. Contohnya adalah tentang tayangan film luar negeri yang kemudian ditonton oleh anak-anak. Gitu. Ada tanggapannya? Cukup? Oke, kalau tidak ada tanggapan, silakan untuk duduk kembali. Kafka. Iya, sama-sama. Giliran kelompok yang lain, ini dahulu sudah? Oke, Rafli. Yang mewakili ini siapa, Raf? Boleh, Rafli?
Ayo. Siapa aja boleh. Gak apa-apa. Kau Rafli aja. Nah ini kelompoknya Rafli. Itu kelompok berapa, Raf? Oke, pilah dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Gambar keberapa? Keempat. Meningkatnya masalah bersama ya? Indonesia mengirim bantuan ke warga Rohingya di Myanmar. Itu karena adanya bencana alam yang terjadi di negara Myanmar. Masalah yang terjadi dalam suatu negara akan menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan semakin mudahnya sebuah informasi tersebut melalui berbagai macam perkembangan teknologi. Melalui smartphone yang kalian genggam, banyak informasi yang dapat diakses melalui dan dimanapun. Faktor penyebab terjadinya globalisasi, meningkatnya masalah bersama. Hal ini terjadi karena informasi dapat begitu cepat sampai ke negara lain dan dunia melalui tayangan TV, internasional, internet, dan media sosial, di mana yang terjadi hanya masalah suatu negara, tetapi mengundang banyak empati negara lain sehingga menjadi masalah bersama. Upaya menghadapi globalisasi yang terjadi di masyarakat, meningkatnya masalah bersama, misalnya ketika Indonesia dilanda bencana alam seperti tsunami, gempa, dan lain-lain. Dalam waktu yang bersama, informasi tersebut diketahui dunia yang akhirnya negara lain ikut berempati dengan mengumumkan atau mengirimkan bantuan secara tanggap, begitu juga sebaliknya. Ada yang ditanyakan? Tentang meningkatnya masalah bersama. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih ke Rafli dan kawan-kawan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Nah, yang dibahas di kelompok 3 adalah meningkatnya masalah bersama. Ini yang dibahas tadi pada diskusinya adalah kaum Rohingya. Ya, betul Raf? Ya, yang kemudian diberikan bantuan oleh negara kita ke negara apa? Myanmar waktu itu. Nah, itu salah satu bagaimana terjadinya globalisasi lewat karakternya, yaitu meningkatnya masalah bersama. Jadi intinya di sini ketika ada satu masalah di negara itu bisa diketahui oleh negara yang lainnya, dan kemudian dari negara lain biasanya cepat tanggap untuk memberikan bantuan kepada negara yang sedang kesulitan. Itu. Makanya apa yang kita rasakan sekarang atau kita terjadi di Indonesia bisa diketahui sama orang yang ada di luar gitu, termasuk masalah-masalahnya. Kemudian kelompok siapa lagi? Sulis. Siapa yang wakilinnya? Oke, Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis karakteristik globalisasi dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari memudahkan akses berbelanja. Dengan munculnya aplikasi-aplikasi belanja online yang ya kalian tahu sendiri, yang dulunya kita susah dalam berbelanja ke luar negeri, sekarang
susah, ribet atau gimana untuk berbelanja yang kita butuhkan dengan barang yang barang yang ada di dalam yang di luar negeri. Sekarang aksesnya mudah didapatkan dan jauh lebih mudah ya, jauh lebih murah dan murah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh, boleh. Silakan. Sangat bermanfaat. Jadi semua orang sekarang bisa berbelanja ke luar negeri tanpa harus membeda-bedakan kasta atau perekonomian. Oke. Karena kebutuhan maksudnya lebih terpenuhi gitu ya. Oke. Ini siapa tadi yang nanya? Oh, Rofi. Rofi boleh. Tadi Kafka enggak ya? Oh, ini. Sama Rafli. Ya, terima kasih kelompoknya Sulis. Aplaus lagi dong buat kelompoknya Sulis. Ya, terakhir kelompoknya Yunike dan kawan-kawan. Silakan untuk mempresentasikannya. Adanya globalisasi mampu mengubah. Salam dulu. Ya. Biasakan kalau menyampaikan informasi dan presentasi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja karakteristik globalisasi dari jarak, waktu, dan Ruang, jarak, dan waktu. Adanya globalisasi mampu mengubah berbagai bentuk kehidupan, termasuk jarak, ruang, dan waktu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai mana teknologi Termasuk jarak. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi perkembangan begitu besar dan canggih sehingga jarak, ruang, dan waktu semakin terlihat memudar. Kehadiran teknologi seakan menghapus batasnya ruang dan waktu bagi kita untuk mengakses sebuah informasi melalui media modern saat ini seperti internet dan media sosial. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau beberapa hari saja. Hal ini mempermudah mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain. Faktor penyebab terjadinya globalisasi: adanya inovasi secara terus-menerus melalui ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Jadi alat transportasi akan semakin baik dan efektif karena selalu mengalami evaluasi dan perbaikan. Upaya menghadapi globalisasi yang terjadi di masyarakat: mencintai produk dalam negeri, menyaring informasi dan budaya yang masuk, memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Oke. Ada yang ditanyakan. Ini kelompok ini membahas tentang masalah konsep jarak, ruang, dan waktu. Gambar yang ada atau yang disajikan kalian bisa lihat di LKPD-nya, itu nomor 1 tentang bagaimana orang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, bukan naik haji ya, berangkat untuk beribadah haji dengan jarak yang ratusan atau ribuan kilometer bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Itu kan salah satu bentuk dari konsep jarak, ruang, dan waktu. Sekarang bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dengan teknologi dan transportasi yang canggih. Dulu kan butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu. Ada yang ditanyakan nih? Silakan. Sering ada transportasi itu, jadi kita sering sering ke luar negeri itu, jadi bisa menjalin silaturahmi yang baik juga. Kerjasama mungkin ya, nantinya berhubungan dengan konsep kerjasama antar negara gitu. Sudah cukup? Ya baik, terima kasih untuk kelompoknya Yunike.
Luar biasa. Oh, ini stikernya tertinggal nih. Oh iya. Ini Kafka juga ya tadi. Oke. Rapli udah tadi. Ya, dari materi yang disampaikan alhamdulillah sudah terjawab semua dari mulai karakter pertama sampai dengan yang keempat. Intinya di sini ada faktor penyebabnya ya. Yang bisa kita lihat di sini dari mulai perkembangan teknologi dan informasi, ada meningkatnya kerjasama internasional, kemudian transportasi dan ekonomi yang terbuka. Nah, 4 faktor ini kemudian mendorong terjadinya globalisasi. Kita lihat perkembangan teknologi dan informasi sekarang kan tadi sering kita singgung bahwa perkembangannya sangat cepat, bahkan sekarang anak-anak yang masih berusia dini atau yang kecil saja sudah mampu mengakses internet dan itu mendorong kemajuan dan perkembangan daya otaknya. Lalu di sini yang kedua meningkatnya kerjasama internasional, di mana negara kita melakukan kerjasama ke luar negeri sangat banyak sekali. Kalian bisa lihat berita-beritanya. Ini salah satu contoh kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau tidak salah ini dengan Australia. Lalu yang ketiga kemudian transportasi bisa kita rasakan ada kereta cepat ya kalau antar kota bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Kemudian kalau antar negara bisa dengan kapal feri ataupun pesawat terbang gitu. Makanya akses untuk ke ekonomi nanti berhubungan sama ekonomi terbuka di mana sekarang bermunculan banyak sekali e-commerce. Nah, yang kalian pakai di aplikasi yang kalian install di HP itu kan banyak ya. Contohnya yang digunakan apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, itu termasuk e-commerce. Nah, itu yang kemudian mempermudah kita dalam berbelanja. Tidak perlu datang ke tokonya tapi bisa dapat produknya. Seperti itu. Bahkan produk dari luar negeri juga bisa dibeli oleh kita. Ada yang pernah beli produk dari luar negeri? Misalnya apa tuh? Sepatu, baju. Kalau perempuan mungkin kecantikan gitu. Skincare ya. Laki-laki sepatu. Hilal beli apa Hilal? Hah? Umpan? Umpan untuk mancing. Oh, luar biasa. Oke. Karena hobinya memancing ya. Nah, ini kesimpulannya, ada konsep dasarnya, ada karakteristik dan juga faktor penyebabnya. Ya, baik. Menuju akhir pertemuan, kira-kira apa sih yang bisa kalian pahami dan simpulkan dari pertemuan hari ini? Boleh disampaikan kesimpulannya apa dari pertemuan hari ini? Satu orang deh, boleh satu orang saja. Kafka boleh. Kesimpulannya dari globalisasi ini banyak sekali dampak-dampak yang dapat kita rasakan dari mulai dulu kita enggak kita sih keluarga kita susah untuk berkomunikasi jarak jauh. Betul. Tapi sekarang mudah tinggal video callan dan juga banyak sekali lah manfaatnya dari globalisasi tersebut. Dan semoga kedepannya mungkin juga Indonesia bisa apa nih? Bisa semakin maju. Oh, luar biasa doanya. Ada lagi? Udah? Cukup? Oke. Kafka lagi dapat stikernya. Baik, terima kasih kepada Kafka yang sudah menyampaikan kesimpulan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua karena pembelajaran kita sangat luar biasa sekali membahas tentang globalisasi. Dari sini kita tahu bahwa dunia memang sudah banyak berkembang dan kita merasakan adanya globalisasi. Itu sudah terjadi pada kehidupan kita di lingkungan kita tinggal sekarang. Bener gak? Betul. Handphone sekarang yang kalian gunakan udah sangat canggih, pembelajaran sudah sangat modern, teknologi banyak digunakan dalam pembelajaran, bahkan kalian juga bisa belajar dengan tanpa harus datang ke suatu tempat, betul? Nah, dan masih banyak hal yang lainnya. Hikmahnya mudah-mudahan kita bisa bersaing dan berjuang karena yang paling penting dari globalisasi adalah harus punya SDM dengan kualitas yang baik agar bisa bersaing secara global. Gitu, paham? Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oh, jangan lupa saya sudah share post testnya.
di WA group, nanti bisa diisi dan dikerjakan. Tes dari pertemuan hari ini saya sudah share di WA group, nanti dikerjakan lewat Google Form yang sudah saya sediakan. Gitu. Ya, baik, sebelum menutup pertemuan hari ini, mari kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan ditutup dengan doa oleh KM-nya. Jangan KM, wakil KM-nya siapa? Boleh sama Kafka. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini terakhir sebuah motivasi dari saya. Belajar memang tidak lantas membuat kita seketika sukses, namun orang sukses adalah pembelajar sejati. Gitu. Ya, terima kasih. Yel-yel dulu. 2, 3. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.